Anda berada, apa kabar Anda di sore hari ini? Nah, kembali lagi bersama Ningrum yang menemani Good News Family di sore hari ini. Jangan bosan, bosan nggak lah ya. Dari pagi sampai sore itu Ningrum terus gitu ya, nggak bosan. Semoga sih nggak bosan untuk menemani Anda Good News Family di mana saja Anda berada. Kalau kata teman saya tuh jadinya bukan Good News FM tapi Ningrum FM gitu ya. Udah suara saya aja sepanjang hari. But it's okay karena hari ini kita akan ngobrol bersama ini pertemuan yang sudah terlewatkan 1 tahun, betul ya? Karena ketemuan terakhirnya di tahun 2024. Dan sekarang ketemu lagi di 2025. Nah, apa itu kalau sore-sore di kami sore? Ya, ada ngobrol bareng apoteker. Ada Kak Maria Siska. Hai Kak Sis. Halo, selamat sore Good News Family. Iya, apa kabar Kak Sis? Baik, luar biasa. Selamat Natal, selamat tahun baru. Belum Selamat terlambat karena Natal tahun baru juga. walaupun ini tanggalnya udah 16 gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Masih suasana tahun baru gitu ya. Jadi bisa ngobrolnya selamat Natal, selamat tahun baru. Oke. Di tahun yang baru ini apa tema kita? Ini dia. Tema kita hari ini adalah cara penggunaan insulin pen. Hmm, ini semakin banyak kah Kak Sis ini orang yang menggunakan insulin pen hari-hari ini? Kalau kita tahu banyak sekali dong pasien, terutama untuk pasien yang menderita diabetes mellitus itu banyak sekali yang menggunakan yang namanya insulin pen tersebut, gitu Kak. Nah, Oke. Eh, Insulin pen itu apa? Terus kenapa seseorang harus menggunakan insulin pen? Ini nanti Kak Siska yang akan membahasnya buat Anda. Buat Anda yang mungkin mau tanya-tanya boleh sekali lagi silakan kirimkan ke 081225225949 atau 081575800949. Oke Kak Sis, mulai dulu. Insulin pen itu apa? oke, sebelum kita bahas tentang insulin pen, sebenarnya kita tahu dulu bahwa insulin pen itu biasanya dipakai oleh pasien penderita diabetes mellitus. Nah, Mm-mm. insulin itu sendiri pada penderita orang diabetes mellitus itu tubuhnya mereka tidak dapat memproduksi cukup insulin atau tidak dapat menggunakan insulin dengan efektif, sehingga kadar gula darah mereka di dalam tubuh mereka itu akan sangat tinggi. Nah, Mm-mm. dalam kondisi ini, insulin itu perlu diberikan sehingga melalui suntikan untuk membantu mengontrol kadar gula darah dalam tubuh si pasien tersebut. Mm-mm. Insulin itu sendiri itu berfungsi untuk mengatur kadar gula dalam darah dengan cara membantu sel tubuh dalam menyerap glukosa dan mengubahnya menjadi energi gitu. Nah, bentuknya itu salah satunya adalah insulin pen tersebut. Nah, kerjanya dia itu sama dengan hormon insulin yang dihasilkan dari tubuh kita gitu, Mm-mm. yaitu mengendalikan gula darah dengan mengolahnya menjadi energi. Nah, Ya. insulin tersebut itu Mm-mm. bisa diberikan melalui kan kalau kita tahu insulin itu bentuknya pen. Udah pernah lihat belum Kak Ningrum? Udah. Kayak ballpoint gitu agak-agak Ya, besar betul. dikit. Ini kalau Hmm, ini kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan. kelihatan. Kasih tangan di belakangnya, Kak. Ya, ya, betul, Oh, betul. gitu ya. Ya. Nah, memang bentuknya kayak pen seperti ini. Mm-mm. Terus biasanya disuntikannya melalui suntikan subkutan atau di bawah kulit kita. Mm-mm. Nah, ini namanya pena insulin. Nah, penggunaan insulin ini itu harus berdasarkan resep atau petunjuk dari dokter. Nah, dokter itu memberikan kayak insulin ini tuh harus berdasarkan pemeriksaan terlebih dahulu, seperti pemeriksaan fisik pasien, kemudian ada pemeriksaan penunjangnya, termasuk gula darah dan tes HbA1c. Mm. Gitu, Kak. Oke. eh ini tentang insulin pen. Kalau mungkin Good News Family pengen tahu insulin pen seperti apa, tinggal searching aja insulin pen gitu ya. Nanti akan kelihatan gitu. Penggunaannya ini memang
dilakukan oleh si penderita itu sendiri ya Kak Sis atau orang yang membantunya dan ini mandiri dilakukan. Aturan atau jenisnya sekarang dulu deh. Apa sih insulin ini? Apakah Kalau beda-beda atau insulin pen itu sama semuanya? yang pastinya insulin itu beda-beda, ada Mm-mm, macam-macam. Kalau ada keluarga atau kerabat yang eh, terkena diabetes mellitus dan kemudian diberikan insulin, ada macam-macam. Ada insulin yang kerjanya cepat. mm-mm, Kemudian jadi kayak insulin cepat kerja itu kalau setelah kita suntikan dalam waktu 5 sampai 20 menit itu bisa bekerja selama hingga 5 jam. Itu insulin cepat. Kemudian ada insulin pendek, kemudian ada insulin yang menengah, ada insulin yang panjang. Bagi para penderita diabetes itu tahu sih biasanya. Itu kayak insulin panjang itu bertahannya misal sampai 24 jam seperti itu. mm-mm, Kemudian yang perlu kita tahu kan tadi kita tuh mau bahas gimana sih cara penggunaan insulin itu sendiri. mm-mm, Nah, kalau orang yang nggak tahu, kalau kayak minum obat oral kan mudah. Buka mm-mm, obatnya, kita langsung minum obat tersebut. Selesai kan dengan air putih. Nah, kalau penggunaan insulin itu, kita ada kayak cara pakainya gitu. Jadi, insulin itu kan bentuknya dalam bentuk pen. mm-mm, Nah, penyimpanan di awal itu, pennya itu harus di lemari es. mm-mm, Jadi kan kondisinya dingin tuh. Nah, mm-mm. sebelum digunakan itu pennya itu harus dalam kondisi yang tidak dingin. Jadi harus dibiarkan di luar terlebih dahulu setidaknya sekitar 30 menit si pennya Oh. Mm-mm, mm-mm, biar sama dengan suhu yang ada di ruangan gitu. mm-mm. Tapi Kemudian setelah penggunaan masuk lagi kulkas. oh tidak, di Hmm. luar. Oh, di Kalau luar. sudah hanya di awal saja. Hmm. Kemudian sebelum menggunakan cuci tangan kita yang pasti hingga bersih dengan sabun dan air mengalir terlebih dahulu. Mm-mm, Kemudian baru kita pegang si pennya tersebut. Yang pertama kita harus melepaskan penutup dari pennya tersebut. mm-mm. Kemudian insulin itu kan ada jarumnya ya. Ya. Nah, di ujungnya itu dipasang sama jarum. Mm-mm, Kemudian dokter biasanya akan memberikan dosis kepada si pasien tersebut. mm-mm. Itu misal dosis berapa IU, satuannya Ayu. IU, misal Mm-mm. 10 unit gitu kan. Nah, nanti kita putar dulu. 12. Itu kan ada putarannya gitu kan. Ada Misal 10 ada unit angkanya. ada angkanya gitu. Jadi indikatornya ada terlihat gitu. Misal Mm-mm, berapa unit gitu. Setelah kita putar, kita mm-mm, siapkan dulu tempat yang akan kita suntik. Mulai dari yang paling biasa kita jaringan terbaik itu kayak di perut, kemudian mm, di pantat, di mm-mm. paha atau di lengan gitu. Lengan boleh ya, lengan atas itu. Boleh, boleh. Yang Mm-mm. banyak lemak tubuhnya. Oh. Terus itu habis itu kan jadi jarumnya itu dikeluarkan tuh kan ada jarumnya tuh. Mm-mm, Lepaskan penutupnya. mm-mm, Terus kan biasanya ada bubble-bubblenya tuh. Dicoba dikit dulu. mm-mm, Itu kalau bisa keluar baru habis itu kita suntikan di area yang kita pilih tadi, di paha atau di pantat gitu. mm-mm, mm-mm, Nah, pastikan itu sampai injeksinya sampai habis ya. Suntikannya insulin itu habis mm-mm, sesuai dosis yang tadi telah ditetapkan sama dokternya. mm-mm. Terus jangan terlalu cepat habis disuntikan itu jangan terlalu cepat untuk dicabut dari bagian yang kita suntikan tadi. Tahan sekitar kurang lebih 10 detik sih, Mbak. Hmm. Untuk itu gunanya untuk memastikan agar dosis obatnya itu masuk di tubuh kita. Ya. Artinya dia Terus sudah masuk semua gitu, semua dosisnya 14 IU atau 10 IU gitu ya. ya betul. Mm-mm, Nah, terus habis itu setelah itu baru cabut dari pennya tersebut, baru kita tutup pennya lagi, kita simpan lagi gitu. Gitu oke. aja sih sebenarnya penggunaan dari insulin. Tapi jika orang belum tahu kan memang bingung ya. Iya Ini betul. gimana gitu. Eh, kalau mungkin yang belum paham, ini jarumnya insulin pen itu kecil, terus kayak rambut gitu ya. Jadi tipis
banget Betul, kan ya? sekitar 4 Ya, mili. Ya, ya. jadi Jadi nggak terlalu terasa kalau digunakan. betul. Dan bukan semacam yang jarum panjang kayak kalau kita disuntik di di rumah sakit gitu ya. Jadi enggak mungkin ini bisa nggak ya aku nyuntik sendiri. Jadi dia cuman di apa sih ditancepin gitu set langsung Iya, pack gitu. betul, betul sekali Kak Ningrum. Karena memang desainnya si insulin pen ini adalah desain untuk penggunaan mandiri oleh penderita, bukan disuntik oleh tenaga medis gitu ya Kak Siska ya. Betul sekali. Oke, nah ini Kak Sis, ini ada pertanyaan langsung. Oke ya, silakan ya yang mau tanya sambil kita jawab-jawab pertanyaannya. Em, Eh, mau nanya dong, bagaimana sih sebetulnya cara yang benar menyimpan insulin pen? Pemakaian insulin ini apakah harus teratur setiap hari? Kalau jadwal pemakaian tidak teratur, apakah ada efeknya? Terima kasih. Oke, jawab yang pertama dulu ya Kak Ningrum. Ya, Kalau untuk penyimpanan, kalau kita dapat dari rumah sakit, yang pasti sebelum digunakan pasti kita masukkan di lemari pendingin. Tapi bukan di freezer ya, di lemari pendingin di suhu 2 bawah. sampai 8. Oh, mm-mm, Tapi setelah digunakan, kan pertama kali digunakan itu harus di suhu ruang. mm-mm. Nah, kalau sudah di suhu ruang, yang pertama disuntikan kan pasti ada sisa sampai habis itu kita letakkan di pada suhu ruang di tempat yang aman gitu. Mungkin di Oh, kotak obat atau di mana gitu. jadi setelah digunakan justru jangan dimasukkan ke kulkas di luar. Betul. Ya, Nah, harus di luar. pertanyaan tambahan dari saya nih sebelum jawab yang lain ini soalnya masih nyambung dengan ini. Setelah digunakan, kalau kayak kita sirup waktu itu ya, setelah dibuka Ya. 30 hari gitu ya. Nah, kalau si insulin pen ini berapa lama Kak Sis? Misalnya masih ada si dosis itu di dalam si suntikan itu kan kelihatan tuh airnya itu atau insulinnya itu. Tergantung unit yang dikasih sama si dari resep dari si dokter gitu. Hmm, 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 Misal kalau misal dari satu kali suntikan 15 unit gitu ya. Itu hmm, kalau 3 kali kan berarti 45. Kalau isinya 250 dalam satu pen gitu kan berarti cuma 10 kali 10 hari doang gitu. hmm, 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 hmm. Itu sih. Tergantung penghitungannya. Apakah yang tadi bilang insulinnya kerja cepat atau kerja lambat. Kalau kerja lambat kan kita sekali suntik dalam sehari udah gitu kan. Alina. Kalau yang kerja lambat sekali suntik sekali berarti misalnya dia dikasih 10 atau tadi 14 unit katakan. Berarti bisa buat Ya, 1 bulan gitu ya. bisa tergantung ya kembali lagi tergantung dosis yang diberikan kan itu tergantung luas tubuh pasien, terus berat badan Berat pasien dan badannya. ya betul. Kondisi nilai-nilai Kondisi lab, fisiknya, betul. nilai labnya raportnya merah enggak gitu ya. Karena itu akan dievaluasi setiap bulan biasanya kasis ya. Betul, kadar HbA1-nya di atas 7 enggak gitu. Kalau di atas 7 jelas harus itu gitu. Oke, pertanyaan kedua dan ketiganya. Apakah pemakaian ini harus teratur setiap hari? Kalau jadwal pemakaian tidak teratur, apakah ada efeknya? Kalau yang pasti harus teratur sesuai dengan resep yang sudah diberikan oleh dokter. Kalau semisal harus sehari 2 kali atau sehari 3 hari sekali, itu harus dilakukan gitu. Maksudnya Mm, harus rutin gitu. Bagaimana jika ternyata terlewat dalam menyuntikkan mm, si obat tersebut? Kita yang pertama lihat dulu kalau lebih dari kurang dari 2 jam, segera aja suntikan sesuai dosis yang dibutuhkan. Tapi mm, jika lebih dari 4 jam, biasanya dokter akan memberikan rekomendasi setengah dosis atau lewatkan dosis yang lama gitu. Misal harus oh, suntik jam 7. Kita mm, ingat jam 9 kan jam setengah 9 gitu. Belum ada 2 jam segera aja suntik sesuai dosisnya. 10 unit juga 10 unit. Tapi jika ternyata lupanya 4 jam, 4 jam gitu, itu dokter bisa saja memberikan rekomendasi untuk suntik yang berikutnya, nggak usah mengulang dosis. Jadi dosisnya itu lewatkan aja mm. atau suntik separohnya aja gitu. Oke. Ada beberapa kondisi yang bisa diberikan separuhnya, ada beberapa kondisi yang dilewatkan saja untuk pemberiannya. Yang pasti jangan didouble untuk pemberiannya, karena dapat menyebabkan efek hipoglikemia itu, gitu. Oh, ya yang berbahaya sebetulnya karena hipoglikemia itu gitu ya. Kalau misalnya kondisinya eh, sudah
atau berlebihan memberikan suntikannya itu. Oke, Betul. em, setelah menyuntik insulin ini memang perlu perlu cek secara teratur gula darahnya nggak sih Kak Sis? Tapi kan pemberian ini juga harus atas resep dari dokter penyakit dalam biasanya ya. Betul, betul sekali, Kak. Harus tetap cek. Nanti dokter akan menjadwalkan untuk pengecekan dari yang namanya HbA1c untuk mengetahui bahwa kadar gula darahnya di tubuh si pasien itu masih tinggi atau tidak gitu. Jadi dokter bisa memberikan apakah ada tambahan obat oralnya, oral maksudnya obat diabetes oral seperti contoh metformin dan lain-lain, ataukah hanya suntik insulin aja gitu. Tapi penggunaan, oh oke, berarti penggunaan suntik insulin dan obat oral itu bisa dikombinasikan ya Kak Sis? Pasti bisa. Oke. Tergantung. Jadi gini, diabetes itu kan ada dua tipe ya. Mm-mm. Ada diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Mm-mm. Sudah tahu bedanya belum? Belum, belum. Mungkin bisa diceritain. Beberapa kali kita pernah bahas bersama dengan dokter, tapi bisa diulang lagi karena ini kaitannya kita ngobrolin insulin. Betul. Kalau mungkin sedikit membahas tentang Mm. perbedaan diabetes 1 dan 2 itu ada beberapa faktor yang bedakin. Yang pertama tentang usia. Mm. Kalau diabetes tipe 1 itu biasanya muncul saat kita itu anak-anak, terus Mm. remaja sampai dewasa. Nah, biasanya seringkali itu berkembang cepat. Kemudian, jika diabetes tipe 2 itu biasanya terjadi pada orang dewasa dengan pola hidup atau gaya hidup yang tidak sehat, gitu. Mm. Mm. Terus, kalau berdasarkan penyebabnya itu, kalau diabetes tipe 1 jelas bahwa yang namanya sel beta pankreasnya untuk yang menghasilkan insulin itu sudah tidak dapat memproduksi insulin sama sekali. Makanya butuh bantuan insulin pen itu. Terus kalau yang diabetes tipe 2 itu tubuh kita sendiri itu tidak dapat menggunakan insulin secara efektif atau pankreas kita tidak dapat menghasilkan insulin dalam jumlah cukup sehingga ini membantu gitu, insulin pen membantu tubuh kita gitu. Mm. Terus kalau berdasarkan gejalanya jelas kalau DM tipe 1 itu secara tiba-tiba biasanya langsung tiba-tiba eh, kena DM gitu ya. Tapi Mm. kalau diabetes tipe 2 itu bertahap, nggak kelihatan, mulai kadang mulai rasa haus, kemudian sering buang air kecil, kelelahan, terus kayak penglihatan kabur, terus infeksi yang sulit sembuh gitu tuh tipe DM tipe 2 gitu. Terus kalau DM tipe 1 biasanya turunan atau riwayat keluarga, ada faktor genetik gitu. Oke. Em, ada efek samping nggak dari penggunaan si insulin ini, Kak Sis? Kalau setelah penggunaan insulin banyak sih efek sampingnya. Misal kayak kayak badan apa namanya tempat yang kita suntikan itu jadi kayak apa ya memar gitu ya. Mm. Kayak ada bekasnya gitu kan. Ruam, ruam di daerah suntikan. Kemudian biasanya kita kalau terlalu banyak menyuntikkan insulin bisa terjadi hipoglikemi gitu. Mm. Terus kayak ya banyak sih ada kayak cemas juga gitu. Beberapa efek samping dari penggunaan insulin itu kayak gitu gitu. Oke, itu dari efek si insulin. Oke, ini kita jawab pertanyaan ya. Ada banyak pertanyaan. Selamat sore, Kak Siska. Mau tanya, pernah lihat di video ada penggunaan insulin dengan alat khusus yang menempel di kulit dan kemudian itu secara otomatis menyuntikkan insulin. Apakah itu sama dengan insulin pen? Apakah fungsinya sama? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Itu insulin patch ya yang dimaksud ya. Oh, ini, oh iya, 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 mungkin ya. Kalau selama ini yang saya tahu sih sebenarnya insulin patch itu belum tersedia ya. Setahu saya sih itu. Hmm, Kalau di sini ya. di Indonesia ya. Ya, tapi saya coba ini cari karena saya kayak di rumah sakit gitu tuh belum menemukan insulin patch seperti itu. Belum Hmm, tersedia. hmm, Nah, hmm, hmm. kalau jelas penggunaannya pasti berbeda kan. Kalau patch itu kan hanya ditempel. Kalau ini kan diinjeksikan ke tubuh melalui
suputan tadi di bawah eh, Kulit. kulit gitu. Mm, Itu sih. Kalau sepengetahuan saya itu mm, belum belum tersedia insulin patch ya di sini. mm. Oh, itu pets ya. Em, bukan yang ini ya Kak, sis, bukan yang jarumnya langsung masuk terus pakai alat yang dia ada timernya gitu langsung itu. Kalau di rumah sakit tempat saya bekerja belum ada model itu sih, Kak. Ada ya. Mm, mm. Mungkin Oke. saya sambil mencari informasi tentang itu ya, Kak ya. Boleh, boleh, boleh. Oke, terus ya, ini ada pertanyaan lagi. Ini juga seringkali jadi mitos atau fakta di masyarakat. Ada pendapat di masyarakat bahwa kalau sudah menggunakan insulin, maka selamanya harus bergantung dengan insulin. Apakah itu benar? Bisakah seseorang penderita diabetes tipe 2 lepas dari insulin dan berganti dengan obat oral saja? Terima kasih. Oke, saya jawab langsung. Kalau pengguna harus ketergantungan dengan insulin pen, kalau diabetes tipe 1 pasti iya. Karena kan dia sudah tidak bisa memproduksi insulin sendiri. Tapi kalau diabetes tipe 2 bisa, bisa Hmm. lepas dari insulin pen. Hmm. Tergantung kembali lagi kadar HbA1c dan lain-lain yang nanti akan dokter yang akan mendiagnosanya gitu. Apakah masih dibutuhkan penggunaan insulin pen atau tidak gitu. Yang tadi ditanyakan diabetes tipe 2 bisa sih lepas dari insulin pen. Berarti kalau ada orang yang bilang, oh harus bergantung, itu tergantung tipe diabetesnya gitu ya Kak Siska ya. Betul, betul sekali Kak Ningrum. Kalau memang yang tipe 2 semasa pengelolaannya gitu ya. Karena diabetes ini hubungannya dengan lifestyle, terus kemudian tadi kalau dirasa oleh dokter itu penggunaan obat oral sudah cukup, ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi sebetulnya istilahnya bukan ketergantungan ya, tak. Karena memang dia butuh tubuhnya kan Kak Sis. Betul, karena tubuhnya memang butuh sih. Hmm. Kalau ketergantungan itu tubuh tidak membutuhkan tapi kita memasukkan gitu ya. Kalau kita ngerasa bahwa suatu ini kita harus pakai ini gitu ya. Padahal sebenarnya bukan Ya, sesuatu zat yang dibutuhkan tubuh gitu. benar Kak Ningrum. Harus harus ketergantungan ini definisinya harus jelas gitu. Karena kalau tubuh kita membutuhkan itu ya gimana gitu daripada organ yang lain rusak karena gula yang berlebih di dalam tubuh kan ya. Lebih baik memang dilakukan sesuatu gitu. Ini kan sebetulnya memang tubuh butuh dengan itu. Oke, lanjut. Ini pertanyaan selanjutnya. Mau tanya, tempat penyuntikan ini boleh berganti-ganti atau harus di satu tempat tersebut? Terima kasih. Kalau justru kami menyarankan untuk berganti tempat karena kalau di tempat yang sama, misal di perut terus di bagian itu nanti akan menyebabkan ruam atau ya Gabut. ruam di bagian tersebut gitu. Terus Malah ada justru kalau kepikiran. kalau di tempat yang sama itu menyebabkan penebalan namanya jaringan parut yang berpotensi itu mempengaruhi penyerapan si insulin gitu. Oh, jadi justru harus ganti-ganti misalnya lengan ya, lengan atas kanan, lengan atas kiri, Ya, terus tadi perut gitu ya. paha, ya, Paha boleh, terus itu ya boleh di pantat tadi ya. ya pantat, pantat, paha, Mm-mm. lengan, perut, ya. Itu Yang boleh. banyak. Yang banyak jaringan lemak katanya. Betul. Oke, Kak Sis, yang perlu diperhatikan setelah penyuntikan insulin pen, apa sih? Yang perlu diperhatikan setelah injeksi ya. Mm-mm. Kalau misalnya kayak gejala-gejala hipoglikemi gitu perlu diperhatikan nggak Kak Sis? Perlu dong kan pasti tubuh kita tahu bahwa kita oh ini saya mengalami hipoglikemi nih. Berarti Mm-mm. saya harus gimana gitu biasanya tahu. Oh, ya udah untuk meningkatkan kadar gula dalam darah si penderita diabetes atau pasien biasanya ya udahlah saya mengkonsumsi jus jeruk aja atau minuman yang mengandung gula gitu Mm-mm. agar kondisinya Gejalanya ada, kenapa? gejalanya hipoglikemi. Hipoglikemi ya gejalanya ya jelas pasien apa ya?
Ya kadar gulanya rendah kan jadi kayak bisa lemas, hilang kesadaran, macam-macam sih gitu. Oke. Ini yang perlu diperhatiin ya. Jadi setelah penggunaan si insulin itu, setelah penyuntikan, kalau ada gejala tadi lemes, terus bisa sampai kehilang kesadaran loh. Jadi benar-benar harus diperhatiin ininya. Terus juga tadi dosis dan lain sebagainya juga harus diperhatikan. Oh. Waktu penggunaan si insulin, kapan nih? Kalau waktu penggunaan insulin kita bisa tak biasanya insulin itu digunakan sebelum makan atau Mm-mm. saat kita mau tidur gitu. Tergantung kembali lagi jenis insulin yang kita gunakan tadi gitu. Bisa Hmm. sekali ya saat tidur malam gitu. Oke, jadi waktu penggunaan itu biasanya sebelum makan atau saat tidur, tergantung dari jenis insulin tadi. Ada yang tadi misalnya yang cepat itu berarti dia disuntikan 3 kali sehari gitu ya, setiap kali mau makan gitu kan. Atau Ya, yang betul. lambat itu berarti 1 hari sekali dia disarankan pada saat mau tidur gitu. Betul sekali, Kak. Itu itu tergantung dari aturan yang sudah diberikan oleh si dokter. Em, Sekarang kalau pengelolaan sampahnya Kak Sis, ini si bekas pennya ini gitu ya. Kemarin kita ngomongin dagu sibu, kita buang buang obat, gimana caranya gitu ya. Masih ingat nggak Gus Shali? Dari situ dapatkan, gunakan, simpan, Simpan dan dan buang. buang. Nah sekarang bagaimana? Ini tadi ya kalau ini sama dagu sibu untuk si insulin pen, dapatkannya berarti harus dengan resep dokter kan ya? Betul sekali. Harus kita dapat mendapatkan dari resepsi dokter. Oke, harus dengan menggunakan resep dokter. Simpannya sebelum Guna, digunakan di dalam, harus gunakan dulu. oh gunakan dulu. Gunakan. Bagaimana Gunakan cara dulu menggunakannya? bagaimana Harus cara sudah menggunakan. Sudah. Simpannya, disuntikan. Simpannya tadi jelas. Kalau sudah keluar dari, kalau pertama kali jelas dimasukkan ke lemari pendingin. Kalau hmm. sudah digunakan, baru di tempat yang biasa, suhu ruang gitu. Oke, jadi misalnya nih, seseorang dia setelah dapat resep, dia ambil dari apotik, pulang Mm-mm. langsung masuk kulkas dulu. Lemari Iya, pendingin dulu. betul. Pasti kita Lemari dapat pendingin. ini kok pendinginnya kok dari apotek atau dari instalasi farmasi gitu. Oh, ada pendinginnya. Pendinginnya masuk kayak es gel, Es terus gel apa ya. gitu gitu. Oh. Terus nanti masuk, ketika mau digunakan, dibuka terus dikasih tambahan apa sih itu? eh Jarum, Betul, ada jarum. jarumnya. Nah, jarumnya terus baru kemudian eh, disimpan di luar. Nah, itu simpannya. Sekarang buangnya. Buangnya, Mm-mm, biasanya kalau pasien dapat itu buang ya buang aja gitu kan. Tapi mm-mm, sebenarnya kalau insulin itu justru harus ada penanganan khusus. mm-mm, Misalnya harus dikembalikan ke rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Kenapa? Karena kan jarumnya itu infeksius tuh, karena masuk ke tubuh kita kan. mm-mm, Nah, itu seharusnya pasien ketika kontrol lagi, pen-pen yang sudah tidak ada isinya itu dikembalikan ke rumah sakit untuk mengikuti pemusnahan di rumah sakit gitu. Oh, oh terima Kak Sis. Rumah sakit Terima dong, pasti harus terima. terima. Iya. Oh. Jadi kalau kan biasanya kan ini memang hanya kalau setahu saya insulin pen itu ketika pasien itu di rumah sakit ketemu dokter penyakit dalam diresepkan dari apotek rumah sakit dia bisa ambilnya di situ kan ya. Nah, jadi Oh, pada saat kontrol terus ke ngantri di rumah sakitnya itu gitu ya bawa aja itu si sampah itunya ke rumah sakit ya Kak Sis ya. betul, nanti biar kita musnahkan aja. Oh, Tapi kan banyak. selama ini yang terjadi kan Mm-mm. kalau habis ya sudah dibuang ke Tempat limbah rumah sampah. tangga biasa ya, ke tempat sampah Mm-mm. gitu. Padahal itu kan termasuk limbah medis. Oke. Ya, ini yang harus Intinya diperhatikan jangan, gitu ya. ya sih, intinya jangan buang insulin pen dan jarumnya itu di di sembarang tempat karena kan dapat mencemari lingkungan
mungkin dapat berisiko bagi orang lain untuk kontak, misal tertusuk jarumnya atau seperti apa gitu kan. Hmm. Tapi kalau misalnya di rumah sakit itu kan ada tempat sampah infeksius gitu ya. Dimasukin situ boleh nggak sih kasih? Praktis banget ya. Ah, tempat sampah infeksius, maksudnya di rumah sakit kita masukin sendiri gitu. Heeh. Bisa sih, bisa, tapi alangkah baiknya kembalikan ke instalasi farmasinya kita aja, biar kita yang memisahkan. Kadang kan, kadang gini, di masyarakat kita lihat kan, itu Hmm. infeksius, non infeksius, ya buang aja gitu kan, di Ya tempatnya, betul. kalau kalau yang belum tahu gitu. Mm-mm. Kadang-kadang Tapi, masyarakat nggak tahu sih apa bedanya infeksius, tempat sampah infeksius dan tidak gitu ya di rumah sakit itu. ya, ada kita habis makan, buang ke tempat infeksius gitu kan. Padahal udah ada tulisannya infeksius A dan yang non infeksius penggunaannya kadang sekeliru. Oke, lanjut. Ini ada pertanyaan yang bagus sih. Kak mau nanya, untuk jarum insulin pen itu bisa berapa kali penggunaan? Harus diganti setiap kali berapa kali penggunaan atau sampai satu itu habis atau hanya digunakan sekali? Terima kasih. eh Sebenarnya jarum pen itu harus dipakai sekali suntik ganti gitu ya. Cuma ada Oh, beberapa yang gini, 2 sampai 3 kali penyuntikan baru gantiin. Kan semakin lama untuk digunakan untuk menyuntik itu kan jadi nggak tajam. Jadi iya, nanti kan iya bisa betul. mengiritasi kulit kita gitu. Jadi sebaiknya tiap kali suntik ganti. Apalagi ganti orang juga nggak boleh juga ya. Dipakai Itu kan ini satu, ganti oh, ini kan dipakai nggak satu. boleh. Enggak, kalau semisal ada. Cuma ya kalau pun satu orang itu pakai, ya seharusnya setiap kali suntik habis itu ganti. Cuma ya karena mungkin karena ada beberapa faktor dipakai berulang nggak apa-apa gitu. Maksudnya eh, menurut oh ini udah nggak tajam nih kita harus ganti gitu kan. Hmm, iya. 1 sampai 2 kali aja nggak apa-apa. Iya betul. Itu kata berapa orang kalau sudah digunakan 2 atau 3 kali dia sudah nggak tajam. Itu selain tadi mengiritasi juga sakit katanya. Jadinya dibuat-buat Ya betul. suntik karena dia kan nggak tajam kan gitu. Ya betul Tapi Kak. kalau masih baru pertama kali itu memang nggak terasa karena dia memang halus banget sih si jarum itu, lembut banget. Karena jenis penggunaannya jarum itu seperti itu. Nih, ini ya. eh yang harus dipahami oleh setiap pengguna insulin pen ini kan memang bahwa ini si insulin ini bereaksi terhadap kondisi tubuh gitu ya. Jadi jangan sembarangan untuk misalnya nih jamnya udah ditetapin sama dokter nih dosisnya segini. Jangan sembarangan untuk mengubah dosis. Ini akan bahaya banget ya Kak Sis. Betul sekali Kak. Ya Mm-mm. sama tadi kayak misal mengubah dosis efeknya jadi hipoglikemia, terus Mm-mm. pasien jadi hilang kesadaran atau banyak banyak efek yang akan timbul setelah penggunaan insulin yang diubah-ubah gitu sih. Mm-mm. Jadi ada efek-efek dari si insulin itu. Oke. Kalau dokter meresepkan penggunaan obat oral dan dan juga insulin, berarti memang dokter itu sudah menghitung kebutuhan tubuh terhadap kemampuan tubuh ini untuk biar gula darahnya jadi normal seperti itu ya Kak. Tidak Terkontrol, boleh ya dilewatkan masing-masing ya. betul. Justru dokter bisa mendiagnosa, bisa paham bahwa si pasien itu apakah harus menggunakan insulin atau harus kombinasi dengan obat oral seperti itu dengan melihat hasil laboratorium dan tadi kadar HbA1c dan kondisi fisik si pasiennya gitu. Oke. Ini yang mungkin harus penting untuk dipahami ya, Guntur Shelia, bahwa insulin pen ini udah banyak yang pakai gitu ya. Kalau memang ini nggak bisa juga kita, oh beli aja langsung gitu ya, nggak boleh. Karena penggunaan insulin pen ini harus terkontrol dengan kondisi gula darah si pasien dan lain sebagainya gitu ya. Oke, Tapi kayaknya untuk membeli pun mungkin pikir-pikir juga kan dengan iyalah. harganya. Kan mahal juga satu pennya. Kalau ada yang beli tiba-tiba ingin menyuntikkan kayaknya jarang sih. Jarang ya. Eh, Jarang. yang dapat resep itu juga kadang-kadang kayak yang males-malesan gitu pakai loh Kak Sis.
Bisa Kepengennya sih, iya sih. Kepengennya kayak aduh malas banget sih ya gitu ya kayak gitu. Tapi karena memang yang harus disadari adalah tubuh kita membutuhkan itu gitu. Jadi memang harus harus digunakan gitu ya, harus dilakukan gitu yang namanya penyuntikan insulin pen ini dipakai untuk eh, biar si penderita diabetes ini bisa dalam kondisi gula darah yang normal, gula darah yang baik untuk Kontrol, ya. ya terkontrol gitu ya, menghindari menghindari komplikasi karena gula darah yang tidak terkontrol. Karena memang kalau si diabetes ini berbahayanya si diabetes ini kenapa? Karena dia bisa mengakibatkan komplikasi ke organ-organ yang lain kan ya Kak Siska ya. Betul, betul sekali. Bisa komplikasi ke organ-organ yang lain itu. Ya. Jadi eh, makanya pentingnya gitu ya buat buat penderita diabetes untuk patuh terhadap tadi minum obatnya. Terus kalau memang butuh insulin pen juga patuh untuk menggunakannya karena biar gula darahnya terkontrol gitu. Kalau ngomongin patuh minum obat kan kita sudah pernah bahas kan ya. Ya, apalagi kalau buat penderita diabetes ini kalau misalnya ada obat oral yang harus diminum setelah makan dan lain sebagainya, itu juga harus di ini kan. Oke. Terus kalau si misalnya nih ya Kak Sis, seorang penderita diabetes, ketika setelah dia minum obat, dia menggunakan insulin pen dengan teratur, ada gejala-gejala tertentu semacam tadi ya misalnya kok kalau telat makan kok kayak gemeter gitu ya, atau kalau ini kok terus kayak yang keringet dingin, yang lemas gitu. Itu setiap kali kontrol harus diungkap, harus ngomong ke dokter dengan perubahan atau keluhan yang terjadi atau seperti apa Kak Siska? Atau Iya. langsung pada saat itu harus ke dokter? Oh enggak, kalau misal ya kita menggunakan insulin, ternyata efek dari yang disebutkan seperti kondisi gejalanya lemas, Mm, sakit kepala, terus gemeter-gemeter itu, ya mm, nanti ketika kita kontrol ke dokter harus memberikan apa ya, memberitahu ke si dokter gitu, apakah mm. itu karena pemberian insulin yang berlebih atau apa. Jadi dokter bisa menurunkan dosis atau mengganti obatnya apakah tidak cocok dengan obat tersebut gitu. Oke, jadi dokter akan mengevaluasi istilahnya gitu ya, mengevaluasi resep yang diberikan kepada si pasien ini baik dari dosis obat oralnya sampai ke dosis dari pemberian si insulin pen ini seperti apa? Udah Kak Siska? Iya, betul Kak. Oke, yang mau nanya lagi boleh deh 081 575 800 949 atau 081 225 225 949. Silakan. Kalau yang si jarum itu berarti dia dijual terpisah Kak Sis? Itu bisa didapatkan di mana? Di apotek bisa? Bisa banyak yang jual juga. Cuma kalau misal kayak ada pasien yang dengan asuransi BPJS dan lain-lain itu kan sudah tercover semuanya. Jadi kalau beli apa namanya insulinnya dapat resep insulin sama pennya juga pennya sorry sama jarumnya juga. Jadi itu dapat komplit Oh. gitu. Oh, itu sudah Heeh. satu set ya? Sebenarnya nggak satu set, cuma nanti kayak peresepan gitu ada jarum juga diresepkan sendiri gitu. Nggak mungkin Oh, dong kan dokter ngasih cuma pennya doang gitu. oh jadi dia dokternya yang harus meresepkan juga ada jarumnya gitu ya? Ya, betul. Tapi Hmm, mungkin ada beberapa pasien yang ingin beli itu dijual terpisah juga jarumnya. Oh ya Kak Nekrom, aku tuh mau bilang, oke. kalau di pennya itu kan biasanya kan yang ada aturan dosis gitu kan, yang Mm-mm, ada putaran dosisnya ini, mm-mm. itu kalau habis disuntikan itu dia balik sendiri di kondisi nol lagi. Jadi kalau belum kembali ke nol berarti dosisnya itu belum habis gitu. Kadang kan ada yang cuma dipencet doang, oh ini udah masuk, padahal belum muter ininya, apa namanya dosisnya gitu. Oke, Jadi kalau jadi belum kalau kembali ke posisi nol, itu berarti mm-mm. si obat tersebut belum masuk gitu. Atau misalnya nih ya, misalnya dosisnya 14. Waktu berarti kan di angka 14 ketika dia kalau tanda si insulin itu sudah masuk semuanya, itu berarti dia harus balik ke nol.
Iya, betul. Jadi nanti kita tekan kan, ditekan, Mm-mm. itu harus kembali nanti ke posisi nol lagi gitu. Nanti kembali Ah, sendiri kalau kita tekan gitu. kalau misalnya Anda menekannya kok eh, dia baliknya belum sampai ke nol, artinya dosisnya belum masuk sesuai dengan yang diatur tadi. Betul sekali, Kak. Terus Hmm. ini jarumnya kecil sekali kan, kalau kita lihat mungkin kalau jarumnya Kayak sekitar 4 rambut. mili sih, nggak terlalu terlihat sama sekali, tipis Dia nggak sekali. kelihatan. Dia memang kayak rambut ya, yang benar-benar yang Ya, tipis banget gitu. Jarumnya memang, betul. memang jarum yang seperti itu. Dan itu ada beda-beda merek kan ya Kak? Beda yang tadi saya bilang kan ada yang insulin long acting, ada acting gitu kan. Jadi itu nanti ada merek-merek tersendiri gitu. Hmm. Silakan tanyakan kepada dokternya, ini yang diberikan kepada saya, ini insulin apa? Ya, atau Anda bisa tahu ini insulin apa ketika dia misalnya insulin ini, oh ini diberikan sebelum makan gitu ya. Jadi sehari Ya, 3 kali, itu berarti dia yang cepat tadi ya diserap oleh betul. tubuh gitu ya. Kemudian dia akan menurunkan gula darah dengan cepat. Tapi kalau yang diberikan itu si dosisnya 1 hari sekali gitu ya, berarti ini adalah insulin yang long gitu ya. Ya. Prosesnya dia lambat pelepasan untuk ininya. Oke, kesimpulannya Kak, dari apa yang kita bahas panjang nih kesimpulannya soalnya ya, banyak. Oke. Ini sudah gak ada yang tanya ya? Belum ada yang nanya lagi. Nanti kalau Belum, ada yang oke. Yang pertama adalah tentang dari waktu penggunaan si insulin. Kita Mm-mm, harus ingat bahwa insulin itu biasa diberikan sebelum makan atau saat tidur, tergantung pada jenis insulin yang kita gunakan tadi. mm-mm, Mulai dari yang short acting hingga yang long acting. Kemudian eh, teknik suntikannya tadi. Biasanya si insulin ini diberikan di area tubuh seperti yang tadi bilang, parut, paha, pantat, atau lengan. Nah, disarankan itu untuk tempatnya tadi yang berubah ya, untuk menghindari iritasi kulit dan penebalan jaringan parut gitu kan. mm-mm, Kemudian yang berikutnya adalah dilakukan namanya pemantauan gula darah. Si pasien diabetes itu perlu memantau kadar gula darah secara teratur untuk menyesuaikan dosis insulin dengan kebutuhan tubuh. Yang tadi kontrol rutin ke dokter apakah dosisnya itu harus dinaikkan atau harus diturunkan. Nanti takutnya ketika dosisnya sama terus ternyata terjadi efek hipoglikemi gimana kan gitu kan. Penggunaan insulin yang tepat itu penting dapat mencegah dari komplikasi diabetes, mulai dari kerusakan ginjal, mata, atau masalah kardiovaskuler lainnya gitu. Kemudian suntik insulin itu merupakan salah satu pengobatan utama pada penderita diabetes. Nah, penggunaan suntik insulin ini tidak boleh sembarangan dan perlu pemahaman yang baik terkait dari tadi cara penggunaannya, kemudian dosisnya, agar si obat ini bisa bekerja dengan optimal dan maksimal gitu. Kemudian suntik insulin ini kan memang salah satu pilihan pengobatan diabetes. Seperti yang Kak Ningrum bilang, tidak semua penderita diabetes itu membutuhkan suntikan insulin ya. Suntikan insulin kan ada yang malah justru nggak mau ya. Kalau bisa lepas dari suntik insulin. benar. Ada juga penderita diabetes yang kadar gulanya masih bisa dikontrol dengan obat diabetes minum biasa. Misalnya kayak yang tadi DM tipe 2, tubuhnya masih mungkin bisa menghasilkan insulin sendiri. Jadi hanya dibantu dengan obat-obat yang dalam bentuk oral. Hmm, Terus yang terakhir itu tentang cara penyimpanan dari si obat diabetes tadi, hmm, tipenya tadi. Sorry, cara setelah penyimpanan tadi kan sudah ya, penyimpanannya tadi harus yang di awal di lemari pendingin, kemudian setelah dipakai di suhu ruang dan di tempat yang aman dan jauh dari jangkauan anak-anak. hmm, Terakhir tentang pembuangan dari sampah insulin ini, karena dia termasuk sampah infeksius harus mendapatkan penanganan khusus dan kalau bisa, kalau pasiennya mau bisa dikembalikan ke rumah sakit untuk dapat diolah limbahnya kan termasuk limbah medis oleh rumah sakit tersebut gitu.
Dan Oke. itu dipisahkan, jarum insulin itu dipisahkan karena karena itu kan tajam gitu. Harusnya di Oh, wadah limbah-limbah yang jarum ya infeksius itu sebenarnya. Kalau bisa dipisahkan, jangan di tempat sampah biasa karena dapat mencemari lingkungan. Itu aja sih. Dan yang terakhir, patuhlah dalam mengkonsumsi obat, kemudian menggunakan obat dengan baik dan benar. Gitu. saat mengembalikan itu, si jarum sama si pennya itu terpisah atau gimana Kak Sis biasanya? Kalau pasien itu kan biasanya kontrol 1 bulan sekali. Mm-mm. Dalam 1 bulan kan kalau misal dipakai tiap hari, misal 2 sampai 3 hari kan berarti membuang jarumnya kan ada 13 sampai 14 kan disimpan dulu tuh sama pasiennya. Mm, mm, Ya mm. itu dibuangkan jarumnya terpisah nanti dikasihnya biasanya. Oke, jadi simpan dulu gitu ya, ditampung Ya. dulu, simpan dulu, terpisah. Terus si pen itu juga sendiri bawa balik ke rumah sakit pada saat mengambil obat, sampaikan ini apa jarum sama pen insulinnya gitu ya. Nanti di rumah sakit harusnya gitu ya menerima kembali limbah itu. Karena Ya. kita sudah belajar yang pertemuan obrolan kita yang lalu bahwa buang itu rumah sakit harusnya memfasilitasi ya memfasilitasi pembuangan obat lalu semacam limbah infeksius seperti ini gitu ya. Rumah sakit harusnya me- memfasilitasi itu. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih. Ini mungkin pertanyaan terakhir deh. Mau nanya, apakah penderita DM pengguna insulin harus cek gula darah setiap hari atau hanya pada saat kontrol setiap bulan? Kan biasanya kalau kontrol setiap bulan diminta untuk cek laboratorium. Kalau di rumah sakit sih ya 1 bulan sekali setelah penggunaan insulin pen tersebut. Jadi nggak perlu tiap hari cek sih. Hmm, jadi nggak perlu setiap hari cek, cukup 1 bulan sekali gitu cukup gitu ya. Tapi Eh, jika ada efek samping serius, baru konsultasi atau datang ke dokter aja. Misal ternyata kan hipoglikemia yang parah gitu kan. Terus baru dibawa ke rumah sakit. Oh ternyata penggunaan dosisnya yang tadi berlebih itu. Nanti kan dokter akan menyesuaikan dan cek lab lagi gitu. Ya, betul. Ada ada cek lab namanya HbA1c itu gitu ya. Itu akan melihat kadar gula darah selama beberapa bulan ke belakang loh itu. Jadi bukan hanya gula darah pada saat kita periksa ya Kak Siska ya. Ya, betul. Nah, dari situ si dokter ini akan mengetahui gitu ya kondisi pasien ini sebetulnya seperti apa gitu ya. Oh, bukan karena pada saat oh ini pada nilainya HbA1c-nya itu akan terlihat gitu. Gimana sih selama berapa bulan kemarin gitu kondisi pasien. Tapi sekali lagi kalau ada keluhan datang langsung ke rumah sakit kalau misalnya memang hipoglikemi parah gitu ya. Ya, Terus betul. sampai penurunan kesadaran. Ya, betul. Karena kan secara umum sebenarnya semakin rendah dari kadar HbA1c itu kan semakin baik. Mm-mm. Namun kan dengan penurunan yang terlalu ketat itu kan bisa dapat yang tadi efeknya termasuk hipoglikemi gitu. Mm-mm. Makanya kan harus dikontrol itu tiap bulan. Nah, jadi harus dikontrol setiap bulan. Em, Biasanya kalau insulin pen itu tidak kan gini Kak Sis, ini pertanyaan saya terakhir sih. Penderita diabetes mellitus itu kan kalau misalnya menggunakan peserta BPJS ya, itu Betul. bisa eh obat itu diberikan di fase 1, tapi kalau insulin pen ini harus di rumah sakit kan ya Kak Sis, dengan dokter spesialis. Sebentar. Oke, buat Anda masih ada waktu, tinggal sedikit waktu kita. Kita obrolannya eh, Ya, sampai selesainya jam ini sebentar lagi. eh, setahu saya harus rumah sakit, Kak. Harus Oh, harus dokter spesialis benar. penyakit dalam ya. Iya, betul, Kak. Mm-mm. Berikutnya, Kalau yang obat oral itu baru yang di fase 1 ya, yang hanya menggunakan obat oral sudah terkontrol dengan baik, gitu kan? Itu di
Fase satu. Kita kembali ke fase satu. Ya, betul, Kak. Bisa dibalik ke fase satu. Itu seperti itu sih tata laksananya sebenarnya ya, untuk penderita diabetes mellitus di rumah sakit dan di Vaskes kalau untuk pengguna BPJS Kesehatan. Seperti itu, Gus Shirley. Kalau ada pertanyaan tentang obat boleh gitu ya, tanya. Kita simpan pertanyaannya, nanti saya sampaikan ke Kak Siska, nanti next time kita bahas gitu ya. Misalnya dia, ini dong, bahas ini dong gitu ya, atau bahas itu, Ke boleh depan banget. pengen apa sih? Pengen kita belajar tentang apa gitu kan? Nah, belajar tentang apa nih? ABC apa gitu ya? Boleh banget, silakan supaya kita nanti punya tema apa lagi ya. Nah, kita ada bahas tentang dagu sibu gitu ya. Kalau mau cari ada di YouTube-nya Good News kalau kelewatan tuh. Bentuk Nanti, sediaan kayak obat, sirup kan nah kemarin sudah ya betul. obat, tablet, tablet gitu kan? Ya, Let, itu sudah. Terus waktu itu profesi apoteker. Nah, gimana Ya sih jadi betul. seorang apoteker? Gitu. Ternyata panjang, nggak sesederhana yang kita bayangkan dan pikirkan. Oke, Oh, Kak Sis, terima kasih ya buat hari ini. Kak Sis mau ada tambahan pesan nggak buat pendengar nih? enggak sih, cukup cukup jaga kesehatan aja, sehat selalu. Oke, cukup jaga kesehatan, sehat selalu, dan ingat ya, kalau Anda punya semacam ini nih, sampah infeksius, harus benar penata laksanaannya gimana gitu ya. Kembalikan ke rumah sakit. Standarnya seperti itu sebetulnya rumah sakit boleh dan wajib menerima gitu ya pembuangan sampah seperti ini karena nanti akan ada perlakuan khusus terhadap sampah itu. Sekali lagi terima kasih Kak Siska. Kak Siska ini beliau Sama adalah apoteker di Rumah Sakit Kensaras Bawen ya berarti ya. Kabupaten Semarang, ya Kabupaten Semarang. bergas sih, jatuhnya. Bergas ya, Bergas Ungaran. Kabupaten Ungaran. Terima kasih Kak Siska. See Ya, you sama-sama. di See you. kesempatan selanjutnya ya. Bye Ya, bye. bye. Dan terima kasih buat Anda Gus Syawal yang sudah bergabung bersama dengan saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Berharap apa yang dihadirkan boleh jadi berkat buat setiap Anda. Sampai jumpa.